Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menonton. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman tertarik dalam hal dunia investasi saham, baik itu secara analisis fundamental apapun teknikal, silakan klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi ada 5 saham yang ada di request oleh teman-teman di channel Telegram maupun di YouTube. Yang pertama saya akan analisa PTBA, kedua Adro, ketiga Soci, keempat Bull, dan kelima Elsa. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada PTBA yang pada hari Jumat ditutup turun 1,43% ke level harga 2070. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal bisa terlihat PTBA seperti analisa saya sebelumnya akan bermain di range harga kemungkinan besar di bawah 2200 sampai di bottomnya yang saya sudah pasang target di 1700 sampai 1800. Ini belum tercapai ya, target yang saya pasang turun ke situ. Jadi untuk jangka pendek seminggu ke depan PTBA masih akan menguji supportnya EMA 60 di 2050 ke situ dulu. Kalaupun rebound, dia akan rebound ke 2230, menguji resisten terdekatnya di MA 20. Dan terlihat indikator MACD bar chart di bawah 0 juga mulai mengecil ya. Apakah akan terindikasi untuk pembalikan arah? Karena terlihat juga indikator garis biru dan merah setelah turun mengarah ke bawah 0, setelah menyentuh 0 dia kemudian melandai atau sideways. Jadi untuk PTBA masih ada di range sideways terdekatnya di 2050 sampai 2130. Dia akan sideways dulu di situ. Yang mau spekulasi buy silakan saja kalau mau beli di 2070 atau di harga penutupan kemarin. Cut lossnya ya di bawah 2050 ini, di 2000 ataupun di 2010 bisa cut loss di situ. Tapi untuk PTBA, untuk dia menutup gap saat come date di 2400 itu sangat berat ya. Kemungkinan juga dalam jangka waktu pendek ini nggak mungkin. Maksimal PTBA tuh rebound ke 2200 saja nih, ada di bawah EMA 150 nya seperti itu. Untuk PTBA kita langsung lanjut ke saham kedua, ada Adro yang pada hari Jumat ditutup turun 0,91% ke level harga 1085. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Adro cukup menarik ya, karena sudah membentuk lower high baru saat membentuk double top nih, saat menguji resisten di 1230 pertama kali saat dia dari bottom menguji resisten 1200, dia gagal dan turun dan mencoba lagi naik dan dia turun, dan turunnya ini tidak sampai ke 900, hanya ke 1000 dan dia menaik lagi. Dan ini Adro pada hari Jumat ditutup di atas resistannya di 1085 ya. Nah, jadi masih ada potensi Adro menguji resistannya di 1200, terdekatnya di 1160, ada EMA 150 dan ada di 1200 EMA 200. Tapi untuk hari Senin uji support dulu. Kemungkinan kalau dia mau mampu bertahan ya ke arah atas lagi, ataupun bisa jadi dia akan rebound pada hari Senin. Kita lihat aja hari Senin. Secara indikator MACD juga cukup bagus karena bar chart di atas 0 mulai meninggi dan sudah terindikasi golden cross dari minggu lalu. Jadi masih ada potensi Adro ke minimal 1150 sampai 1200. Ya, itu saja untuk Adro. Kita langsung lanjut ke saham ketiga, ada Soci yang pada hari Jumat ditutup naik 1,5% ke level harga 130. Langsung saja kita ke teknikal. Secara teknikal Soci ada di pertengahan range sideways-nya ya. Ini ada support terdekatnya yang sudah dari bulan Mei diuji tapi tetap dipertahankan, dari bulan Juni diuji tapi tetap dipertahankan di 120. Sekarang harganya ada di 130 dan resisten terdekatnya ada di 140. Jadi ini harga ada di pertengahan. Jadi resiko di bawah turun juga ada, dan resiko untuk naik
juga ada. Nih bisa terlihat selama bertahan di atas 120, Chochi masih potensi untuk sideway lagi ke 140. Jadi Chochi juga masih sideway, range sideway-nya di 120 sampai 140. Sekarang ada harga di pertengahan. Untuk dibawa turun dan dibawa naik juga resikonya sama besar. Tapi kalau dilihat dari volume dan indikator MACD yang sudah terbentuk golden cross saat 2 hari atau seminggu lalu dan volume meningkat, ya arahnya akan menguji resisten terdekat di 134, ada EMA 150 yang sudah 3 kali dicoba tapi gagal. Semoga ini momentum untuk Chochi berhasil breakout dari EMA 150-nya dan menguji lagi langsung resistannya di 140. Ada potensi ke atas juga untuk Chochi. Kita lanjut ke saham keempat, ada Bull yang pada hari Jumat naik 7,24% ke level harga 326. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Bull udah tinggi ya, strong uptrend dan sudah sangat tinggi. Kalau saya bilang ini karena sudah dari bottom dia udah naik 200% lebih ya. Nih 200% per kali. Resiko sangat beresiko. Ini saham-saham lapis 3 gorengan yang gampang dinaik turunkan oleh bandar ataupun retail besar, big pan. Terlihat juga ini udah 2 minggu dia mampu dipertahankan di atas 300, range sideway-nya sampai 325. Jadi ke situ dulu. Untuk Bull coba uji resistannya dulu di 325, masih berpotensi juga rawan untuk drop ya atau dibawa turun. Ya itu saja. Kita lanjut ke saham Witon. Witon pada hari Jumat turun tipis 0,67% ke level harga 298. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Witon cukup bagus karena masih tutup di atas supportnya di 297. Ada support yang dulunya resisten sideway-nya yang sudah 3 kali diuji namun gagal, tapi di uji keempat kalinya dia berhasil naik dan tutup walaupun 2 candle ini turun tapi masih di atas supportnya. Potensi kemana untuk Witon? Kalau dilihat dari MACD yang bar chart di bawah 0 makin mengecil dan terlihat juga garis indikator MACD dan merah juga berdekatan setelah turun dan kemudian sideway atau melandai dan berdekatan. Potensi arah tetap ada menguji supportnya di 297. Kalau itu tidak mampu di breakdown, arah selanjutnya ke 320 sampai 330. Di situ ada EMA 150. Bagaimana? Apakah ini bisa untuk spekulasi buy? Menurut saya ini bisa untuk spekulasi buy. Kita buat dulu potensi loss and profitnya bagaimana. Nih kalau kita beli di 298, kita beli di 298, cut lossnya di sini. Di 285 sekitar 4%, take profit di dekat-dekat sini ya 7%, 8%. Nah, jadi begini perbandingannya. Kalau spekulasi buy di 298, cut loss-nya ada di 200 berapa tadi? 285, take profit-nya terdekat ya, resisten terdekat ada di 325, ada di 8%. Kalau itu mampu di breakout tuh potensi malah ke resisten EMA 200-nya ada di 350, potensi 20%. Tapi itu dalam jangka waktu bisa saja 1 minggu ke situ, tapi bisa juga 2 minggu ataupun 3 minggu ataupun 1 bulan, juga bisa lebih dari 1 bulan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman jangan berharap langsung ini mau naik signifikan gitu ya. Kita ngikut aja market, tapi kita sudah punya trading plan di titik mana kita akan cut loss dan di titik harga mana kita akan take profit. Ada 2 opsi take profitnya. Mau take profit yang agak dekat di 326 atau di 350. Jadi seperti itu untuk Witon. Lanjut ke saham terakhir, ada Elsa yang pada hari Jumat ditutup menguat 0,83% ke level harga 242. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa cukup menarik. Elsa berhasil breakout dari
EMA 150-nya nih sudah 4 atau 3 candle setelah breakout, dia ada di atas EMA 150-nya. Potensi kemana arah ESA? Kalau dilihat dari MACD yang sudah mulai meninggi juga, dan setelah 2 minggu lalu dia turun indikator garis biru dan merah, dan kemudian melandai, dan kemudian naik lagi dan menjauhi dari indikator garis merah. Potensi ELSA akan menguji resistannya dulu terdekat 255. Kalau itu di breakout lagi, arah selanjutnya ke 280 sampai ke 300. Jadi seperti itu untuk ELSA. ELSA masih ada di area range sideways-nya di 232 sampai 255. Jadi seperti itu. Kalau yang mau spekulasi buy bisa saja spekulasi buy, cut loss-nya di 226. Bisa kita cek dulu bagaimana potensi profit dan lossnya. Kalau beli di harga open atau harga penutupan hari Jumat di 242, cut lossnya di sini sekitar 6%. Cut lossnya ada di 228, take profitnya ada di 255, ada sekitar 6%. Jadi potensi profit sama loss ELSA kalau beli di harga 242 itu hampir sama, 1:1. Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman sesuaikan saja apakah siap dengan kondisi loss dan profit seperti ini untuk beli ELSA. Tapi bisa saja ini enggak dalam satu hari ya, jangan memikir kalau ini bisa tercapai dalam satu hari. Bisa juga dia pelan-pelan turun dan menyentuh, atau pelan-pelan naik ke arah take profit. Jadi seperti itu aja untuk ELSA. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton channel Borneo Trader sampai habis. Dan kalau channel Borneo Trader ini bisa bermanfaat dan berguna untuk Bapak Ibu dalam mengambil keputusan jual, beli, atau menyimpan sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.